Halo good people, pernah nggak teman-teman merasa bahwa situasi saat ini itu pelan-pelan semakin retak, tapi orang-orang kita masih berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kita bangun pagi, membuka HP, melihat berita dan yang muncul adalah perang, ancaman, negara saling serang, dan anehnya kita masih tetap berjalan gitu. Orang-orang masih bekerja, masih tertawa, masih upload story seolah dunia ini tidak lagi diambang sesuatu yang besar. Seolah-olah kita semua sepakat untuk tidak terlalu peduli supaya tidak merasakan ketakutan begitu. Ya itu bagus. Tetapi jauh di luar sana teman-teman, di tempat yang mungkin belum pernah kita jejaki begitu. Keputusan-keputusan besar itu sedang dibuat untuk penghentian dan konflik di bukan Timur oleh Tengah. orang biasa tetapi oleh orang-orang yang bahkan mungkin tidak pernah merasakan langsung apa itu kehilangan. Dan sekarang kita menyaksikan satu hal yang sangat berbahaya, yaitu sebuah konflik yang bukan cuma tentang dua negara tapi bisa menyeret semuanya ke dalam konflik tersebut. Ya kita melihat sekarang seperti Iran versus Israel Amerika, yang mana ketiga nama yang kalau kita sebut bebarengan gitu ya kan, rasanya kayak mendengar bunyi petir sebelum badai itu datang gitu. Ini bukan sekedar konflik biasa, ini bukan cuma soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi ini tentang sebuah kekuatan, pengaruh, dan siapa yang akan berdiri paling lama di atas puing-puing kemenangan itu tadi. Dan teman-teman tahu yang lebih mengerikan lagi, yaitu perang hari ini itu bukan cuma terjadi di medan tempur saja teman-teman, tapi itu juga terjadi di pikiran kita semua. Kenapa? Karena kita dikasih informasi, tapi tidak semuanya itu benar. Kita diberikan sudut pandang, tapi tidak semuanya itu jujur. Setiap negara itu punya ceritanya sendiri, punya alasannya sendiri, dan semuanya terdengar masuk akal jika kita cuma dengar dari satu sisi begitu kan. Dan itulah kenapa semuanya terasa semakin membingungkan gitu. Karena kita tidak lagi hidup di zaman yang dimana kebenaran itu terlihat jelas gitu ya. Kita hidup di zaman dimana semua informasi itu bisa dibalikkan itu. Kebenaran itu bisa dibentuk. Dan di tengah semua itu, ada satu pola yang sering banget terjadi. Dan mungkin tanpa kita sadari kita ikut terjebak di dalamnya. Yaitu rasa takut gitu. Kita takut akan sesuatu yang terjadi. Karena takut itu alat yang paling kuat, lebih tajam dari peluru gitu. Karena kalau manusia sudah takut, mereka tidak akan lagi berpikir jernih, tidak akan lagi percaya apa saja yang membuat mereka merasa aman gitu. Meskipun itu semua sebuah kebohongan gitu. Dan sekarang coba lihat teman-teman. Berita tentang perang muncul terus, narasi tentang ancaman diperbesar, kata-kata seperti serangan, balasan, eskalasi diulang terus-menerus sampai kita itu terbiasa. Sampai akhirnya kita tidak lagi merasa kaget gitu ya kan, dengan situasi yang berbahaya gitu. Dan itu kan menakutkan gitu. Karena ketika kita sudah terbiasa dengan kekacauan gitu, kita akan berhenti melawan gitu, berhenti mempertanyakan. Kita akan bilang, ya memang dunia seperti ini. Padahal kan tidak. Tidak ada yang mengharapkan peperangan gitu ya kan. Karena kan situasi saat ini itu berubah bukan karena tiba-tiba teman-teman. Tapi karena perlahan, sedikit demi sedikit begitu, sampai kita itu tidak sadar kalau kita sudah jauh dari titik awal gitu ya kan.
Dan konflik seperti Iran versus Israel dan Amerika ini bukan berdiri sendiri. Ini seperti rantai panjang gitu yang sudah dibangun pastinya sejak lama. Ada sejarah di dalamnya, ada dendam, ada kepentingan yang tidak pernah benar-benar selesai begitu ya kan. Tapi yang jarang dibahas itu adalah siapa yang sebenarnya diuntungkan dari peristiwa ini gitu. Karena pastinya dalam setiap konflik yang besar, selalu ada pihak yang menang tanpa harus turun ke medan perang begitu ya. Mereka yang bermain di balik layar, mereka yang mengatur narasi, mereka yang memastikan bahwa konflik ini terus hidup gitu. Karena selama dunia itu sibuk bertengkar, ada hal lain yang bisa mereka kendalikan. Ya, contohnya seperti ekonomi, kekuasaan, atau mungkin bahkan masa depan gitu ya kan. Kita mungkin berpikir ini terlalu jauh, terlalu besar, terlalu rumit, tapi memang justru itu tujuannya gitu. Supaya kita itu tidak merasa ini bukan urusan kita, supaya kita itu tetap diam, supaya kita tetap jadi penonton begitu. Padahal kenyataannya setiap keputusan besar yang diputuskan di dunia ini kan pada akhirnya akan sampai juga ke hidup kita gitu. Come on. Kayak contohnya harga naik, harga pokok melonjak gitu ya kan. Pekerjaan jadi berubah, stabilitas kita terganggu gitu. Ya semuanya itu kan menjadi efek domino dari sesuatu yang terjadi jauh dari kita gitu. Dan sekarang pertanyaannya kan bukan lagi siapa yang akan menang. Tapi kita itu sebenarnya ada di posisi apa gitu. Apakah kita itu cuma jadi penonton? Atau tanpa kita sadari kita sudah jadi bagian dari permainan yang mereka buat begitu. Karena setiap kali kita langsung percaya tanpa berpikir, setiap kali kita ikut menyebarkan ketakutan, setiap kali kita memilih untuk tidak peduli, justru kita sedang memberi ruang bagi sesuatu, bagi orang-orang yang kita tidak tahu siapa, yang lebih besar, yang punya kekuatan untuk mengendalikan semuanya, untuk bertumbuh lagi gitu ya. Dan situasi yang seperti saat ini itu tidak butuh banyak orang jahat untuk menjadi kacau, teman-teman. Cukup banyak orang yang diam, cukup banyak orang yang tidak bertanya, cukup banyak orang yang merasa ini bukan urusan saya gitu ya kan, that's not my problem gitu. Karena padahal kan gimana itu bilangnya, perubahan besar tadi itu selalu dimulai dari hal kecil gitu, dari cara kita melihat, dari cara kita berpikir, dari cara kita mempertanyakan sesuatu, apakah itu konkret atau tidak begitu ya kan. Jadi mungkin sekarang bukan waktunya kita memilih sisi begitu ya teman-teman, tapi waktunya untuk kita itu mulai menyadari, sadar gitu bahwa situasi saat ini itu tidak sesederhana yang terlihat begitu. Bahwa apa yang kita lihat di layar HP kita, di media sosial kita itu belum tentu kenyataan sepenuhnya. Belum tentu itu benar begitu. Dan bahwa di balik semua konflik besar ini, itu ada sebuah permainan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan, teman-teman. Dan kalau kita masih bisa berpikir jernih di tengah situasi yang rumit ini tadi gitu, itu berarti kita belum sepenuhnya dikendalikan oleh orang-orang itu gitu. Dan itu adalah hal yang paling berharga yang mungkin
kita miliki untuk saat ini gitu. Dan kalau teman-teman merasa apa yang barusan itu tadi atau barusan yang Anda dengar membuka sedikit cara pandang teman-teman, ya jangan berhenti di sini, karena dunia ini akan terus berubah teman-teman, dan yang bertahan bukan yang paling kuat tapi yang paling sadar. Dan di channel ini kita tidak cuma membahas apa yang terlihat, tapi justru juga apa yang tersembunyi di baliknya. Kita bongkar pola, kita baca permainan, dan kita belajar melihat dunia tanpa ditipu oleh narasi yang dibuat gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau tetap terjaga di tengah dunia yang makin bising ini, pastikan teman-teman subscribe sekarang, karena di luar sana terlalu banyak orang yang ingin kita semua tetap tidak tahu, dan di sini kita memilih untuk melihat lebih dalam. Oke, thank you very much. Saya Amri Fitra, sampai jumpa di video selanjutnya.